Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Setengah Sayap. Nah, kali ini gue mau minta cerita dari April, salah satu tim di YouTube Lentera Malam. Dan ini kita syutingnya di studio Lentera Malam. Nih, makasih ya April Sama-sama Mil. sudah mengizinkan gue nih untuk syuting di sini. Sama-sama. Nah, jadi kan ini Setengah Sayap seperti yang lu tahu ya sebelumnya di briefing. Jadi Setengah Sayap itu segmen yang gue buat untuk bercerita tentang cinta. Jadi tuh Asik. gue pengen itu netizen tuh apa ya, ada ngambil pelajaran dari cerita-cerita orang gitu. Oke. Kalau dari Lentera Malam kan dia cerita-cerita misteri ya. Iya benar. Nah, buat kalian nih yang punya kisah horor atau pengalaman mistis lainnya dan mau cerita, boleh hubungi ke Lentera Malam. Boleh banget. Ada IG-nya juga kan? Iya. Apa Priya? Di lentaramalam.id. Catat ya guys. Oke, sekarang balik ke Setengah Sayap. Ini kayak puter balik ya April ya. Jadi kayak channel Lentera Malam ya? Iya. Tapi ini ngomongin tentang kisah cinta. Oke, punya kisah cinta apa nih April? Yang bisa di-sharing, siapa tahu bisa menginspirasi netizen-netizen nih. Boleh sih Mil. Gue paling bakal ceritain perjalanan gue dari sebelum ketemu Jamal sampai gue ketemu Jamal. Oke. Gimana tuh pas lu ketemu Jamal? Seingat gue waktu itu tahun 2019. Jadi gue awal ketemu sama si Jamal itu dari aplikasi Tinder. Gue kenalan serius, jadi aplikasi Tinder, gue kenalan sama Jamal, dan di situ gue merasa kayak tertarik nih gitu kan. Gue match lah sama dia. Terus waktu itu gue ngasih line gue. Karena menurut gue kalau orang-orang yang baru gue kenal gitu nggak masuk ke privacy. Jadi kalau WA itu buat lebih ke privacy gue, sedangkan line itu buat orang-orang yang baru kenal gue lah gitu. Nah pas dari line, terus chat-chatan kan, chattingan, terus dia minta nomor WA gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh di WA lah. Dan dia sempat awalnya tuh pertama kali ngajakin gue ketemu. Cuman gue udah bilang sama dia, gue tuh nggak cantik loh, gue gendut, gue bilang gitu. Karena gue nggak mau dia kecewa gitu kan. Karena kan banyak ya yang di chattingan itu pas ketemu jadi kecewa, ternyata aslinya nggak sesuai dengan foto gitu kan. Terus kata Jamal, iya nggak apa-apa, ada dia bilang gitu kan. Terus akhirnya first time-nya gue ketemu sama dia janjian di stasiun Cawang. Yang tahu nggak Menara Saida tuh yang udah nggak kepake, sebenarnya kan stasiun Cawang tuh. Nah itu gue ketemuan di situ sama dia, ketemulah sama dia, dibawa ke kafe deket daerah Cikini, ngobrol lah di sana. Dan awal pas ketemu Jamal tuh gue ngeliat anjir kecil banget ya gitu kan. Gue insecure sendiri karena gue bongsor gitu kan. Masa gue kecil banget gitu kan. Terus akhirnya gue ketemu, gue jalan, gue ngobrol lah gitu kan di situ. Dan aslinya gue tuh emang ya bacot lah orangnya kan, banyak ngomong, cerita-cerita, terus dia juga kayak gitu kan. Tapi Jamal di situ lebih pasif sih. Sampai gue bilang, lu diem aja sih, gue mulu yang ngomong dari tadi gitu. Ya kata dia kayak, ya masa lu yang ngomong gue ngomong gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, terus akhirnya pulang kan. Nah pas pulang itu dia sempat ngomong, ya besok mau ketemu lagi dong gitu kan. Dan gue sempat nge-review diri gue sendiri nih. Jadi gue nanya sama Jamal, gimana lo ketemu gue, beda gak sama yang foto? Aku bilang gitu kan. Enggak kok, sama, kata dia gitu. Karena gue takut beda gitu kan. Udah akhirnya pulang, terus chattingan lagi tuh. Dan emang lumayan lama sih waktu gue mau ketemuan sama Jamal tuh, kayak ayo dong ketemu gitu kan. Dan itu posisinya gue tinggal di Citayam kan. Jamal dari Jakarta Timur gitu kan, jauh kan. Jadi gue makanya naruh titik tengah itu di Cawang gitu kan. Udah setelah ketemu itu, besokannya chattingan lagi, teleponan malam, akhirnya ketemuan lagi. Jadi waktu itu gue ada rencana sama temen gue mau ngebir di, kalau nggak salah sih di Beer Garden daerah Ganci. Gandaria City. Ganci. Terus akhirnya gue kesana tuh sama dia, sama Jamal. Gue kenalin temen gue ke Jamal kan, dan Jamal pun kenalan sama temen gue. Di situ ngobrol-ngobrol berempat sama temen gue juga buat temennya tuh cowok. Udah ngobrol-ngobrol, terus sampai jam berapa ya? Sekitar jam 1-an apa? Terus dia nanya, lu pulang gimana nih gitu kan. Gue bilang yaudah gue nginep di rumah temen gue deh gitu. Akhirnya rumah temen gue itu kebetulan di Pos Mengumben. Jadi gue dianterin lah sama dia tuh ke Pos Mengumben. Udah sampai rumah temen gue, terus dia balik lah. Terus di situ tuh Jamal udah mulai kode itu kayak
manggil sayang gitu kan, kayak sekarang langsung gue jijik banget sih sumpah dengerin. Gue jijik banget sumpah kayak gitu kan. Terus besokannya ketemuan lagi tuh, beberapa minggu ke depannya ketemuan lagi. Di situ dia nembak gue. Jadi tuh rentang waktunya berapa lama tuh dari pertama ketemu? Pas awal baru mau ketemu itu lama Mil, sekitar PDKT sebulan deh kalau nggak salah, dia ngajakin jalan tapi gue nggak mau gitu kan. Oke. Terus sekalinya udah ketemu lagi gitu kan. Udah ketemu terus dia nembak gue, dan nembaknya tuh kayak nggak ada romantis sama sekali ya, bener-bener mencirikan dirinya banget gitu. Kayak cuma lu mau nggak sih jadi pacar gue, udah gitu doang. Nggak ada ya gimana gitu, kayak cowok-cowok sekarang kan kasih bunga atau segala macem. Gue mikirnya juga ya umur gue udah segini kayak udah nggak pantas juga kan buat sosit-sositan gitu. Terus akhirnya gue iyain lah, karena gue mikir kayaknya cowok Tinder tuh kayak apa ya, kayak gampang banget ngomong suka gitu kan. Dan gue masih nggak percaya nih dengan apa yang diomongin Jamal gitu kan sama gue. Terus iringnya berjalan waktu, gue kan sempat pindah-pindahan kerja tuh. Dan situ jujur aja posisinya gue juga masih chattingan sama cowok lain. Dan Jamal pun pas gue udah pacaran ya sama Jamal, udah benar-benar terbuka semua. Jamal pun ternyata sama melakukan hal yang sama kayak gue gitu. Dan itu gue kan kayak kan bener cowok-cowok itu kayak gini semua nih gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh mulai terbuka. Iya, gue dulu awal-awal kenalan sama lu, gue masih chattingan sama cowok-cowok lain, padahal kita posisinya udah jadian gitu kan, tapi kayak masih main-main dan masih belum nunjukin rasa saling percayanya lah gitu kan. Setelah itu ya awalnya tuh Jamal pas kenal sama gue masih kerja di Kimia Farma, terus gue nya di situ juga posisinya lagi nganggur tuh. Jadi gue juga ceritain sama Jamal kan. Dan sebenarnya juga gue tipikal yang susah gitu Mil buat percaya sama cowok. Karena gue ada trauma dari orang tua gitu kan, dimana orang tua gue itu harus pisah gitu kan. Jadi menurut gue saat gue jatuh cinta sama orang pun gue nggak bisa langsung bener nih dia sayang sama gue percaya sama dia gitu. Gue jadi gak bisa langsung kayak gitu. Gue harus ngedalamin dulu kayak gue ke Jamal lah gitu. Dan Jamal pun sama. Jamal pun dulunya juga pernah merasakan hal yang sama, kayak dikecewain lah sama mantannya gitu kan. Jadi dia pun buat percaya sama gue pun juga rada sulit gitu. Jadi harus dicari tahu dulu dalamnya gue kayak gimana, dalam diri kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya kita benar-benar klop gitu kan. Dan gue ngerasa pas ketemu sama Jamal tuh benar-benar satu frekuensi gitu. Dari mulai obrolan dan segala macam gitu. Terus akhirnya pas awal gue mulai saling terbuka itu udah cukup lumayan lama sih, sekitar 2 bulan atau 3 bulan pacaran, kayak baru bener-bener terbuka gitu kan. Udah mulai terbuka. Dan Jamal, dan dulu tuh gue nggak pernah pacaran sama cowok yang ibaratnya gue ngasih password IG gue, password HP gue gitu. Ibaratnya dia bebas ngeakses HP gue gitu kan. Gue nggak pernah gitu kan. Karena gue ngerasa kita punya sama-sama punya privacy gitu kan. Tapi pas gue sama Jamal tuh bener-bener yang IG kamu apa, passwordnya gitu lah. Gue rada risih awalnya gitu kan. Cuman dia ngasih alasan gitu kan. Kenapa aku minta kayak gini? Karena aku pengen kita sama-sama percaya gitu kan. Kita sama-sama tahu kamu dari mana siapa, aku dari mana siapa gitu kan. Dan gue ngerasa itu cara dia nge-keep gue sih gitu. Kalau menurut gue ya, gue nggak merasa Jamal itu overprotective gitu, tapi lebih ngejaga gitu kan. Karena sebelumnya gue sama mantan gue yang dulu gitu kan, gue selalu ibaratnya dia nggak pernah megang HP gue gitu kan, dan gue nggak pernah megang HP dia. Jadi gue secara bebas chatan sama siapapun, gue ibaratnya jalan sama siapapun, karena dia nggak mencoba nge-keep gue gitu kan. Dan dari situ gue mulai terbiasa tuh sama aturan tuh kan yang Jamal buat gitu, kayak semacam gitulah pokoknya. Tapi gue nyaman sih selama ini, so far gue nyaman banget gitu kan. Jadi intinya udah saling terbuka nih. Dan lu udah mau nikah juga kan? Iya, insya Allah. Berapa lama pacaran, Pril? Pacaran gue, menurut gue yang terlama selama gue hidup. Pacaran terlama sama Jamal 3 tahun.
Nggak nyangka ya. Gak nyangka banget gue ketemu dari Tinder, dan banyak banget sih struggle yang gue jalanin sama Jamal. Contohnya kayak dari Jamal kerja di Kimia Farma, waktu itu dia megang bagian keuangan gitu kan. Pasti, Dari situ pasti. posisinya gue juga lagi nganggur gitu kan. Tapi gue bersyukur banget dapet dia gitu kan. Dia yang kayak nge-push gue terus kayak ayo kerja neng gitu kan. Ayo gitu kan, kita sama-sama gitu kan. Di situ benar-benar gue kerja apapun gue lakuin, Mil. Sampai waktu zaman masih di Kimia Farma, gue sempat masuk jadi OB. Gue inget banget gue jadi OB di salah satu perusahaan di daerah Karet tuh. Iya. Gue kerja di situ dari Citayam ke Karet, terus kadang pulang dijemput sama dia gitu kan. Terus gue kerja apapun gue lakuin gitu kan, karena dia selalu nyemangatin gue gitu. Sampai yang gimana sih, rasa males gue tuh hilang. Iya. Dulu tuh kayak gue masih milih-milih nih mau nyari kerja gitu kan. Gue pengen jadi admin, gue pengen jadi ini, tapi Jamal tuh bener-bener udah kamu kerja apa aja gitu kan, yang penting kamu dapet duit, kesian loh mama kamu gini-gini gitu kan. Dan dari situ dia ngebuat pikiran gue terbuka gitu kan. Dan sempet juga Jamal putus kontrak di Kimia Farma, dia resign dari sana. Terus posisinya di situ gue udah di BK kalau nggak salah ya, udah di Burger King, gue jadi part time. Terus dia sempat kerja jadi sales di apa sih, oh dia pernah jadi sales di FIF waktu itu. Dan pas di FIF dia tuh nanya tuh sama gue, karena kan pas di Kimia Farma gajinya lumayan lah, UMR gitu kan. Pas di FIF tuh UMR juga, tapi mentok banget gitu, ngepas banget gitu kan. Terus dia bilang, kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Dia bilang gitu kan. Aku keadaannya kayak gini, dia bilang gitu kan. Biasanya kan memang jujur aja Jamal sering banget ngebantu gue dan keluarga gue gitu kan. Karena tahu posisinya gue doang yang nyari duit. Terus gue bilang ya buat apa gitu kan. Ya gue gak bakal ninggalin lu karena cuman kerjaan lu jadi sales gitu kan. Lu mau kerja jadi tukang bangunan kayak, lu mau jadi kerja tukang bakso kayak gitu kan. Gue gak bakal ninggalin lu gitu kan. Selama ya lu buat gue nyaman dan apa namanya, gue masih ibaratnya kita masih ngejaga apa sih, saling percaya gitu kan. Dan gue ngerasa rezeki itu bisa kita cari berdua gitu kan. Mau kita kerjanya apapun. Benar. Dan sampai akhirnya Jamal berhenti dari FIF, dia kerja di media. Pas di media ya alhamdulillah tuh nggak terlalu rendah banget lah, gajinya udah di atas UMR. Dan di situ pun dia pun inget gitu, maksudnya kayak kemarin gue nemenin dia susah gitu kan, terus dia kayak nyoba nyenengin gue lagi, kayak ngajak gue makan di coffee shop atau apa gitu kan. Sampai akhirnya pas kemarin pandemi dia di PHK dari media. Dan gue inget banget sebelum terbentuknya LM, jadi tuh waktu itu dia lagi nginep di rumah gue di Citayam. Gue inget banget itu lagi di dapur rumah gue, jadi pintunya tuh dibuka kan, pintu jadi ada pintu koboi gitu lah, bisa dibuka gitu kan, atasnya dibuka. Gue di situ ngobrol sama dia udah jam 1 malam. Jadi di situ posisinya gue lagi ngopi bareng Jamal. Dia ngomong gini, Neng, aku kayak pengen bikin podcast deh, dia bilang gitu. Ya udah gitu kan, bikin aja. Tapi di situ gue masih ada rasa takut, dalam artian ya kalau dia terkenal gimana ya gitu kan. Gue kepikirannya gitu kan, banyak cewek-cewek yang godain dan segala macam gitu kan. Gue sempet kayak, tapi aku takut dong mas, nanti kalau terkenal gimana nih gitu, banyak cewek-cewek yang godain, banyak cewek-cewek yang godain gitu-gitu. Lah kamu kan megang IG aku, dia bilang gitu kan. Terus di situ yang posisinya dia cuma ngayal-ngayal babu gitu kan, dia pengen bikin podcast kayak PMK dan segala macem ya. Akhirnya dia nemuin temennya tuh si Adit yang sekarang kan. Adit. Nah si Bang Adit ternyata pengennya udah Mang sekalian aja sikat YouTube gitu kan. Dan dari situ Jamal posisinya masih media tuh, tapi udah ketar-ketir mau di PHK. Di situ gue masih percaya sama dia, kayak gue yakin lu bisa gitu, gue yakin banget Jamal bisa gitu. Jadi apapun yang dia kerjain, apapun yang dilakuin, gue selalu yakin gue selalu yakin kalau dia tuh bisa ngejalaninnya gitu kan. Karena gue ngerasa selama ini potensinya dia gitu kan, dari segi otak pemikirannya dia itu bener-bener jalan banget. Dan bener-bener kayak ini cowok pintar banget sih nyari duitnya gitu kan. Gue kayak gimana ya, seneng aja gitu. Gue nggak seneng cowok yang kaya gitu kan dari orang tuanya, tapi gue lebih seneng cowok yang biasa aja tapi dia bisa nyari duit tuh bener-bener dari otaknya gitu, dari cara pemikirannya gitu, semangat banget gitu. Dari situ ya gue terus support kan pas struggle-nya LM tuh dari bawah. Gue inget banget gak sih Mil yang masih antar jemput narsum gitu kan. Masih inget banget gue. Dari situ kayak ya gue nggak pernah ngeluh gitu kan. Sampai
waktu itu kan mereka berdua doang, Adit sama Jamal, sampai akhirnya si Tayan ikutlah gabung. Tayan gabung jadi editor. Dari situ posisinya Jamal beneran di PHK dari media. Oke. Nah di situ dia sempat down tuh, sempat drop. Dia bilang, nanti gimana nih, aku nggak di media gitu, YouTube belum jalan gitu. Nanti yang bantuin kamu siapa gitu kan. Selama ini kan emang dia sering ngebantuin gue. Nanti kamu nggak bisa jajan, kamu nggak bisa ini itu gitu kan. Gue sempat sedih sih di situ gitu kan. Iya. Cuman akhirnya gue ngomong sama Adit, Bang, gue gabung ya di LM gitu kan. Ya udah Pril, tapi ada syaratnya, dia bilang gitu. Gue inget banget waktu itu sekali syarat. Apa tuh? Gue suruh ngundang bintang tamu dari Do You See What I See. Oke. Ya, itu masuk lo Mil. Oh. Dan itu 3 orang kalau nggak salah. Iya, 3 orang. 3 orang Pril, baru lu bisa gabung di LM. Dia bilang gitu, jadi admin. Oke bang, gue terima gitu kan. Gue cari-cari tuh, Jamal pun bilang, gue tuh sempat kayak down kan, terus kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Jamal tapi nyemangatin gue kan, bisa, kamu bisa Neng, kata dia gitu. Ya udah gue cari tuh, dan salah satunya lu juga. Dan akhirnya gue gabung lah di LM karena gue mikirnya di situ dia down dan gue ngerasa dia butuh support gue. Gue ngerasa pas gue gabung di situ gitu kan, walaupun Adit bilang di sini belum ada duitnya Pril gitu kan. Lu jauh dari Citayam emang mau ke Priuk gitu. Tapi gue mikir kayaknya itu bukan alasan menurut gue gitu kan. Lebih penting support gue buat Jamal, gue ngebantuin dia gitu nyari narsum dan segala macem, biar tuh dia semangat lagi, biar dia nggak down dan biar tuh dia nggak putus asa gitu. Karena gue ngerasa dia udah putus asa banget di situ, dia mikirin keluarganya, mikirin gue juga gitu kan. Tapi pas gue masuk situ ya, pas masuk LM sih, alhamdulillah sih. Nah, ini baru nih namanya pasangan yang saling support ya. Alhamdulillah. Gue sih udah sempet dengar sih sejarah LM karena kan LM sempet masuk media ya. Iya. Apa sih waktu itu medianya? Nah, detik.com. Itu gue baca tuh. Oh iya, oke. Cuma ternyata kan di balik pria yang hebat gitu ya, pasti ada wanita yang hebat juga gitu. Ya gue salut sih bener. Oke. Tapi gue jadi pengen nanya nih Pril, awal lu main Tinder tuh lu lagi posisi galau, apa lagi emang udah jomblo lama, iseng-iseng aja gitu main Jadi Tinder? awalnya gini, gue tuh sempat pacaran sama cowok sebelum sama Jamal ya. Iya. Itu gue ngejalanin 2 tahun, orang tua gue gak setujuin. Oke. Orang tua gue gak setujuin, gue jadi ngerasa kayak percuma deh gue ngejalanin. Karena kalau udah masalah restu kayaknya udah krusial banget gitu kan. Susah banget gitu kan. Akhirnya gue main Tinder dan ya gue ketemu Jamal ya alhamdulillah gitu kan. Cuma awalnya itu nyokap gue sempet sebel sama Jamal karena gue sering banget, gue mikirnya gini ya, rumah gue jauh Citayam, dia dari Cakung, jauh kan jaraknya. Jamal tuh sering nganterin gue cuma sampai Tebet. Dan gue pulang naik kereta sendiri gitu kan. Gue mikirnya sih ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena kalau dia ke Citayam udah sampai malam, gue juga takut gitu, karena kan rawan begal gitu. Terus akhirnya nyokap gue sempat ngomong kan, mana sih anak lakinya gitu kan, masih pacar lu masa nganterin sampai stasiun doang anak gue gitu lah. Terus gue coba ngomong sama nyokap, makasihan mah nanti kalau di sini kan rawan begal gitu kan. Terus akhirnya gue ngomongin juga sama Jamal kan, Mas mama kayak gini gitu kan. Terus akhirnya si Jamal, ya udah nanti aku anterin sampai rumah, dan ya dia nurutin gitu kan. Jadi setiap gue pulang pasti dianterin sampai rumah sama dia gitu. Kadang ya sampai Tebet, tapi kayak udah jarang-jarang gitu, lebih sering kayak sampai Citayam gitu. Bagus loh itu, karena gini, yang setahu gue tuh kayak di Tinder tuh pasti pada main-main lah ya, Nah, nggak ada bener. seriusnya Bener. gitu. Karena gue juga punya temen main Tinder tapi nggak berhasil. Benar. Kalau nggak ya udah cuma untuk main-main aja, have fun aja. Menurut gue lu termasuk yang beruntung sih Pril. Bener. Iya. Tapi emang gue sering juga nemuin cowok kan. Ya sama sih kayak ngajakin ketemu lagi gitu kan. Cuman gue dari awalnya kalau udah ketemu dianya kayaknya mencurigakan nih, gue kan bisa ngebedain ya, maksudnya selama kita main Tinder atau main aplikasi chat gitu kan bisa tahu ya, maksudnya cowok-cowok yang beneran serius atau yang cuma main-main doang gitu kan, gue bisa ngebedain. Jadi pas gue ketemu Jamal, gue juga rada ragu sama ini orang, sama Jamal gitu kan, kayak ini orang main-main apa serius sih gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah loh itu. Tapi balik lagi ya, kuncinya bisa sampai di titik ini tuh balik lagi komunikasi. Benar. Keterbukaan, transparansi ya kan, kejujuran, benar. Itu sebenarnya poin-poin yang bisa bikin kita tuh solid gitu kan, saling support. Dan
ketika ngedengar cerita lu tadi, anjir Jamal masih pacaran tapi berpikirnya sudah seperti suami. Sumpah. Benar-benar. Sumpah itu Karena itu melting sih pasti sih. Karena gue udah ngebilangin kan, Hmm. bokap nyokap gue tuh pisah. Hmm. Gue bilang gitu, gue ikut, ya berarti gue ikut nyokap gue gitu. Hmm. Jadi gue jelasin lagi deh, Hmm. bokap gue masuk penjara dari tahun 2014. Oke. Dan di situ bokap gue masuk karena narkoba, Hmm. dan dia posisinya selingkuh. Hmm. Jadi bokap gue masuk itu dicepuin sama ceweknya. Jadi Selingkuhannya? ya sama selingkuhannya. Dan di situ bener-bener kebawa gue jadi trauma gitu kan. Sebenarnya Jamal juga udah ngajakin gue nikah pun dari jauh-jauh hari kan, dari tahun kemarin udah ngajakin nikah. Cuman posisinya gue kayak udah trauma nih, gue Iya. takut apa yang dirasain nyokap gue itu kena di gue gitu. Gue ngeri hukum karma gitu kan, karena kan posisinya bokap gue nyakitin nyokap gue gitu kan. Kayak gitu. Tapi Jamal tuh terus ngeyakinin gue dan Iya. keluarganya pun baik, nerima baik gue gitu kan. Karena pas awal pacaran gue sempat bilang sama Jamal, gue selalu terbuka sama siapapun yang gue kenal gitu. Iya. Gue siapa dan keluarga gue kayak gimana gitu kan. Sama Jamal pun gue terbuka. Aku tuh, ayah aku di penjara, gue bilang gitu kan. Terus aku anak satu-satunya, aku yang ibaratnya ibaratnya tulang punggung keluarga gitu kan. Kamu mau terima terserah, kalau kamu mau terima alhamdulillah, kalau enggak ya udah, gue gituin kan. Dan gue bilang sama Jamal, tolong kamu sampein ke orang tua kamu. Kalau orang tua kamu gak setuju, kita selesai sampai sini. Gue bikin perjanjian tuh. Tapi kalau orang tua kamu nerima aku, kita lanjut. Gue gituin, karena restu orang tua krusial. Dan Iya. ibaratnya permasalahan hidup gue itu bukan yang level rendah gitu kan, tapi udah level yang lumayan gitu kan, udah Iya, lumayan iya. tinggi gitu. Terus alhamdulillahnya itu gue sempet deg-degan tuh, karena Jamal ngomongin sama orang tuanya dan butuh beberapa waktu buat bilang sama gue. Gue deg-degan kayak dikasih nggak ya, diizinin nggak ya, diterima nggak ya gue gitu. Dan alhamdulillahnya Jamal bilang, alhamdulillah keluarga aku nerima kamu. Dia bilang itu kan masalah keluarga kamu, orang tua kamu, yang penting kamu nggak kayak gitu. Dia bilang gitu. Dan dari situ pun gue jadi kayak, gue harus nunjukin yang baik nih, gue harus bisa bisa bersikap lebih baik, gue harus ngebuktiin gitu kan. Kalau gue nggak sama kayak bokap gue gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang pun orang tuanya sayang banget sama gue. Kayak gitu. Ya balik lagi, bener sih omongan si Jamal tuh, karena ya itu kan masalah orang tua. Kita sebagai anak nggak ada salahnya sih, kita salah apa gitu. Sama aja kayak misalnya nih, ada anak di luar nikah, terus lu nyalahin anaknya, nggak bisa sih. Iya. Karena kan kesalahan tuh di orang dewasanya gitu. Iya. Kalau anak disalahin kayak gitu nggak bisa real gitu. Gila. ini lumayan ini ya, menyentuh ya cerita lu ya. Lumayan deep ya. Lumayan sih. Dan wah, kalian harus dengerin sih harus dengerin lengkap banget nih, detail banget dari April, karena menurut gua ini adalah referensi yang cukup April ya, menginspirasi gitu. Bagus banget, karena lu tau sendiri lah anak muda zaman sekarang pacaran tapi ya kayak gitulah. Maksudnya lu mau dalam pacaran lu mau ngambil poin apa gitu. Benar. Ya kan, ya intinya congratulations, sebentar lagi mau menikah. Amin, doain lancar ya. Karena gue sih mikirnya gini, Pril, lu pacaran aja bisa saling support nih. Gimana nanti ketika menikah sih, Benar. itu pasti bisa lebih kuat lagi ya. Nah terus lu ada, gue sih pengen lu ngasih tips sih ke netizen nih, tips untuk bermain Tinder. Gue bingung gue aja. Iya, cara filter cowok yang benar tuh gimana gitu di Tinder. Gue tuh malah penasaran. Gimana ya? Itu berdasarkan feel aja sih. Kalau menurut gue ya, gue mainnya feel sih, kayak kalau cowok yang gak niat sama kita gitu, cuma main-main. Gue waktu awal itu gue sama Jamal, gue sempet tanya tuh sama dia, maksudnya lu beneran serius gak gitu kan? Kalau serius bawa gue ke rumah lu, gitu kan? Gue bilang gitu, bawa gue ke rumah lu. Gue ibaratnya gue udah ceritain semua nih tentang gue siapa, dulunya gue kayak gimana gitu kan. Gue ceritain semua sedetail mungkin sama Jamal. Jadi dia nggak kecewa suatu saat denger dari orang lain, gitu kan. Gue terbuka dan dia pun terbuka sama gue. Semuanya dibicarain sama gue. Dan akhirnya dia bilang, ya udah nanti aku bawa ke rumah
gitu kan. Gue nunggu nih beneran gak sih bawa ke rumah gitu kan. Dan alhamdulillah dia benar-benar buktiin bawa ke rumah dia. Dan nyokapnya tuh bilang, jadi dia bilang orang tuanya tuh nyokapnya bilang, kamu tuh cewek kedua April yang dibawa Jamal kesini. Jamal tuh paling jarang bawa cewek. Dan yang cewek pertama itu ya mantannya dia gitu kan. Dan gak pernah lagi bawa cewek selain ya mantannya sama gue doang gitu. Gitu sih. Beri bukti bukan janji. Bener banget. Udah kayak nyalek gue. Gila, gue sih maksudnya selintas ya di belakang tuh nggak dengar cerita lu sama Jamal, cuma detailnya kan lu baru cerita sekarang nih. Bagus sih, gue seneng sih, bener deh. Itu tuh ada apa ya? Kalau ini karakter development gitu. Dari lu pertama ketemu Jamal di Tinder sampai lu di titik ini buktinya loh. Maksudnya LM udah jadi berkembang pesat, LM sudah maju. Ya karena di balik itu ada lu saling support gitu sama Jamal. Iya. Gitu. Ya itu gimana ya, karena Jamal juga support gue banget. Gue ngerasa pas gue lagi nganggur dia bener-bener ayo kerja gitu kan. Sampai jujur aja ya Mil, gue kadang gak ada ongkos kerja, dia suka ngasih. Nih kamu buat ongkos kamu kerja, kamu butuh apa, mau butuh seragam, ya udah beli. Nanti pakai duit aku, dia bilang sampai kayak gitu. Dan orang tuanya pun juga gak pernah permasalahin sih, kayak marah atau apa gitu anaknya ngasih ke gue gitu. Dia sampai nyokapnya bilang apapun yang dikasih Jamal, kalau misalnya kalian gak manjang, ibaratnya gitu kan, maksudnya putus di tengah jalan gak usah dibalikin gitu kan, itu buat kamu aja, dia bilang gitu kan sama orang tuanya. Terus ya ibaratnya kayak saling ini aja lah, simbol apa sih namanya, simbiosis mutualisme. Iya. Iya gak sih? Iya bener-bener saling inilah beri keuntungan, take and give lah. Iya, take and give. Gue selalu kayak gitu sih. Ibaratnya ya harus terbuka, jujur, terus apa namanya? Ya kalau kasih tahu juga burukku kayak gimana, biar pasangan tuh nggak kecewa. Terus tunjukin ibaratnya hal yang terbaik yang bisa lu lakuin buat dia. Iya. Kayak gitu. Gue selalu ngelakuin hal yang terbaik buat Jamal. Contohnya gue nggak bisa masak, pas gue sama Jamal, gue belajar masak. Iya, belajar. Gue lihat status lu. Gue masakan semua statusnya April. Gue belajar masak, gue benar-benar nge-treat dia gimana. Ibaratnya biar dia ada bayangan. Oh, sometimes gue nikah sama April, gue dimasakin, gitu kan. Gue dibikinin kopi, kayak gitulah. Saling support lah intinya ya. Bener-bener. Dan satu frekuensi ya itu ya. Harus sih. Itu sih yang apa ya, yang jadi poin utama menurut gue ya. Satu frekuensi aja. Kalau udah satu frekuensi tuh kayak yang lo mau kemana pun bebas gitu. Iya. Sok Mau aja ngobrol kemana. apapun enak ya kan. Iya benar. Jadi itu dia guys ceritanya April dan Jamal, perjalanan yang cukup struggle ya April ya. Terima kasih loh udah berbagi cerita. Sama-sama. Kan gue minta, gue pengen deh ngisi di lu gitu kan. Iya benar. Ya udah guys, nah buat kalian yang punya kisah putus juga boleh diceritain. Nanti direkam aja terus kirim ke email atau DM gue lah pokoknya di @mildekurnia12. Mungkin sampai sini aja setengah sayap kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sama-sama. Gue senang lo denger cerita.